Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Via Solano, mahasiswa S1 Kebidanan Ahli Jenjang dari kelas G. Di sini kita tuh akan membahas tentang anti korupsi. Oke. Pasti yang terlintas tuh di benaknya teman-teman tentang kalau udah bilang anti korupsi nih pasti kayak suap menyuap, penggalapan dana, pencucian uang. Tapi kali ini kita tuh akan membahas tentang nilai dan prinsip anti korupsi dalam kebidanan, atau lebih tepatnya itu sebagai seorang bidan tuh bagaimana sih? Oke, yang pertama tuh ada kejujuran. Jadi sebagai seorang bidan kita memang harus bersikap jujur gitu. Bagaimana pasien bisa mempercayakan kita untuk melakukan tindakan jika kepribadian kita sendiri tuh kita tidak berlaku jujur begitu. Jadi kita harus punya kejujuran. Misalnya kayak ibu ini hasil tensinya sekian gitu kan. Jangan sampai kita memanipulasi data kayak gitu. Terus yang kedua tuh kepedulian. Jadi kita harus menunjukkan nih rasa peduli kita sebagai bidan gitu, kayak bukan cuma ngomong iya bu, saya peduli dengan apa yang ibu rasakan, tapi bagaimana tindakan kita nih sebagai seorang bidan menunjukkan bahwa kita peduli terhadap ibu ini. Yang ketiga itu kemandirian. Jadi apalagi ya sebagai seorang bidan tuh terutama kalau misalnya kita ditempatkan nih di desa atau daerah terpencil, ditempatkan sebagai seorang bidan dan desa gitu, otomatis kita tuh harus melakukan segala sesuatu nih sendiri gitu. Misalnya kayak dalam pemberian obat atau memecahkan masalah-masalah ibu-ibu yang datang, ibu-ibu hamil yang datang, kayak misalnya bu bidan kaki saya bengkak, ini segala macam. Kita nggak mungkin berkolaborasi dengan dokter dalam keadaan seperti itu, karena biasanya desa terpencil itu jarang ada dokter gitu. Mungkin sekarang tuh Indonesia udah lebih maju lagi, jadi puji Tuhan tuh ada dokter, tapi ada di beberapa daerah yang memang belum ada dokter gitu. Jadi kita nih sebagai bidan yang harus nih menentukan, oh ya ibu begini dan begitu. Kita yang harus memecahkan masalah ibu ini, bukan menambah masalah ya kan, kayak gitu. Terus kedisiplinan. Jadi kita tuh harus disiplin. Contohnya tuh kayak contohnya itu misalnya pada saat mungkin sebagai seorang bidan ini tuh kita harus datang tepat waktu di Polindes, kemudian melakukan janji temu dengan ibu. Misalnya ibu, saya akan datang ke rumahnya ibu untuk melakukan kunjungan tuh jam segini. Nah kita tuh harus disiplin, kita kan jam segitu, karena biasanya kan mungkin ibunya, apalagi kalau misalnya terpencil ibunya berkebun dan segala macam, otomatis kita harus kontrak waktu dan kita harus datang di waktu yang itu. Karena kalau misalnya kita datang tidak di waktu yang itu, terus ibu-ibu tuh bilang, ih bidannya saja jam karet kayak gitu. Jadi ibu-ibu juga merasa malas untuk pertemuan berikutnya tuh dengan kita, kayak nanti deh bidannya datang nggak sesuai jadwalnya. Kemudian tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya kita sebagai seorang bidan gitu. Jadi kita harus berasa bertanggung jawab, menunjukkan bahwa memang kita bertanggung jawab. Misalnya saat kita memutuskan untuk melakukan tindakan, berarti kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Kemudian kerja keras, ya tentu ya kan, karena kita harus menunjukkan bagaimana kerja kerasnya kita gitu. Bukan dilihat dari hasil akhir, tapi dari proses berjalannya. Misalnya kita membuat suatu program, itu tuh dari proses itu kita sudah menunjukkan bahwa program ini tuh akan berhasil atau tidaknya, itu progresnya dulu. Kita benar-benar fokus untuk progresnya dulu, prosesnya itu berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan SOP, maka hasilnya itu tuh menjadi di belakang. Yang penting ini prosesnya dulu berjalan sesuai dengan SOP yang berlangsung. Kemudian kesederhanaan. Jadi sebagai seorang bidan kita tuh harus membaur dengan masyarakat begitu kan, agar kita tahu nih masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Jadi kita bisa untuk memecahkan setiap masalah yang terjadi. Misalnya kayak ibunya mengalami preeklamsia atau ibu mengalami hipertensi begitu kan, kita harus berbaur dulu dengan masyarakat dengan penuh kesederhanaan begitu kan, agar kita tahu, oh iya bagaimana hal ini bisa terjadi kayak begitu. Jadi keberanian. Sebagai seorang bidan, tentu kita harus punya keberanian, bukan cuma keberanian dalam mengambil keputusan, tapi dalam melakukan sebuah tindakan. Misalnya kita mengalami kegawat daruratan obstetri di tempat atau desa terpencil, otomatis kita tidak bisa bergantung pada orang lain, atau kita benar-benar harus menentukan keputusan sendiri dan juga melakukan tindakan begitu. Jadi kalau misalnya kita lakukan dengan penuh keraguan, segala sesuatu kalau dilakukan dengan ragu-ragu, maka hasilnya itu tidak akan
berjalan tidak sesuai dengan apa yang harusnya berjalan, begitu tidak semestinya lah. Tapi kalau misalnya kita melakukan dengan penuh keberanian dan sesuai dengan SOP, percaya bahwa segala sesuatu itu akan berhasil. Ini tuh poin yang paling dasar keadilan, karena banyak dari kita tuh yang mungkin belum melakukan keadilan ya pada saat melakukan pelayanan. Jadi kita mungkin masih ada rasa egois dalam diri untuk mendahulukan nih, kayak misalnya contoh dalam pengantri, kita mendahulukan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mungkin punya hubungan sosial dengan kita. Hal ini tuh salah gitu, maksudnya hal ini tuh tidak dibenarkan, karena ya namanya setiap orang tuh punya hak yang sama begitu untuk mendapatkan pelayanan. Jadi kalau misalnya dia datang dari belakang, ya otomatis ya dia dari belakang menerima pelayanan begitu. Jadi kita harus berlaku adil kepada semua lapisan masyarakat, tidak memandang kasta gitu kan. Apalagi mungkin pada saat kita ngeliat, oh iya ibunya kayak gini, jadi suaranya kita itu dihalus-halusin begitu kan, karena oh iya ibu ini pejabat atau bagaimana. Terus kalau misalnya dia masyarakat biasa atau mungkin yang di bawahnya kita malahan gitu kan, terus mata kita dipelototin, muka kita dijudes-judesin, itu tuh hal yang tidak profesional, karena kita diajarkan profesionalisme kebidanan. Kemudian kita masuk di prinsip-prinsip anti korupsi nih. Nah, ada yang namanya akuntabilitas. Oke, kita masuk di akuntabilitas atau prinsip-prinsip anti korupsi sendiri dalam kebidanan. Dimana itu tuh kita harus sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku gitu, yang seperti yang tadi, kayak misalnya kedisiplinan, kayak masuk tepat waktu, dan keadilan gitu. Kita mendahulukan pasien yang memang datang duluan. Nah di situ akuntabilitas kita sebagai seorang bidan itu bisa dilihat dari situ atau dinilai dari situ. Kemudian transparansi, jadi kita sebagai bidan itu harus bersikap transparan gitu. Kayak misalnya contoh, ini ibu datang untuk melakukan mengalami penyumbatan payudara dan kita harus melakukan pijat oksitosin. Nah di situ kita jelaskan dulu ke ibunya, begini SOP yang berlaku ini seperti apa gitu. Jangan tiba-tiba ibunya datang langsung kita buka bajunya atau segala macam gitu. Kita jelaskan dulu, ibu nanti saya akan melakukan pemijat payudara pada ibu, kayak kewajaran. Jadi di sini wajar tidak kita melakukan pijat payudara pada ibu kan tadi, karena kan ibunya mengalami penyumbatan, jadi kita melakukan pijat payudara, otomatis kan itu dianggap wajar. Ini masuk dalam prinsip anti korupsi. Kemudian yang prinsip berikutnya adalah kebijakan. Jadi kita menentukan nih kebijakan apa saja yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita. Kayak misalnya pelayanan itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian program-program apa saja yang harus kita berikan untuk mencapai menuju Indonesia sehat kan, programnya pemerintah. Kemudian dikontrol kebijakan. Jadi kita bukan hanya menentukan kebijakan saja, tapi kita juga mengontrol nih apa kebijakannya itu berlangsung dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Oke, jadi itu tadi prinsip-prinsip sebagai seorang bidan dan nilai-nilai anti korupsi yang harus kita lakukan sebagai seorang bidan. Saya harap mungkin teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.